Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Zakwan Fakhruddin, NIM A011246 dari kelas TPFB Angkatan 2020 akan memaparkan tentang pengendalian persediaan dan biaya persediaan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengendalian persediaan. Sebelum masuk ke dalam materi, apa sih sebenarnya pengendalian persediaan? Pengendalian persediaan adalah suatu aktivitas guna menetapkan besaran persediaan dengan melihat dan menyeimbangkan antara besaran persediaan yang disimpan dengan biaya-biaya yang akan muncul. Lalu, mengapa sih kita perlu melakukan pengendalian persediaan? Yang pertama, adanya unsur ketidakpastian permintaan. Bisa jadi nanti ada permintaan secara mendadak. Lalu yang kedua, adanya unsur ketidakpastian pasokan dari para supplier. Yang ketiga, adanya unsur ketidakpastian tenggang waktu pemesanan. Lalu, apa sih tujuan kita melakukan pengendalian persediaan? Yang pertama, memberikan layanan yang terbaik pada pelanggan. Wah, mesti dong. Jadi, pelanggan itu nomor satu. Lalu, untuk memperlancar proses produksi. Ya, biar nanti waktu yang dikerjakan sesuai dengan yang direncanakan, ya kan. Lalu untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau dalam hal ini stock out. Lalu yang terakhir, menghadapi fluktuasi harga atau naik turunnya harga. Lalu sasaran akhir pengendalian persediaan, menghasilkan keputusan tentang persediaan yang menyeimbangkan tujuan persediaan dengan biaya yang dikeluarkan, atau dengan kata lain, meminimumkan biaya dalam perubahan persediaan. Selanjutnya, persediaan di industri. Dalam hal ini kita akan contoh dari industri furnitur. Persediaan bahan baku pertama. Itu adalah kalau di industri furnitur ya, itu kayu, sudah pastinya. Lalu yang kedua, bahan pembantu. Jadi dalam membuat furnitur itu bukan hanya kayu tok, tapi ada bahan pembantunya, yaitu seperti lem, seperti skru, dan banyak lah pokoknya. Yang ketiga, barang dalam proses atau barang yang sedang dikerjakan. Yang keempat, barang jadi. Barang yang sudah jadi dan siap untuk dipasarkan, siap untuk dikirim kepada pelanggan, kepada konsumen. Lalu yang terakhir, persediaan suku cadang. Apa sih konsep dasar persediaan? Yang pertama, kapan melakukan pemesanan. Lalu yang kedua, jumlah yang harus dipesan dan kapan melakukan pemesanan kembali. Selanjutnya adalah pendekatan dalam persediaan, yaitu ada 3. Yang pertama, pendekatan titik pemesanan kembali atau reorder point approach. Apa sih reorder point approach? Yaitu jumlah persediaan tetap setiap kali melakukan pemesanan. Lalu, jika persediaan mencapai jumlah tertentu, dilakukan pemesanan kembali. Jadi dalam hal ini misalnya kayak gini, kita pesan ini bahan baku 100 ya kan, nggak usah 100, misalnya ya 100 lah. Kira 100, terus batas misalnya udah 50, kan digunakan terus tuh bahan bakunya, turun, udah 50. Nah, pada saat 50 itu sudah waktunya untuk memesan kembali. Lalu, reorder point dilakukan apabila persediaan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama waktu tenggang pemesanan. Lalu selanjutnya adalah pendekatan tinjauan periodik atau periodic review approach. Dalam penjelasannya adalah jumlah persediaan ditinjau pada interval waktu yang sama. Lalu selanjutnya, pada setiap tinjauan dilakukan pemesanan kembali dengan jumlah yang bervariasi agar persediaan mencapai jumlah yang diinginkan. Jadi, periodic review approach itu kayak gini. Misal nih, pada tanggal 1 April kita pesan 100. Nah ya. Terus kalau udah masuk tanggal 1 Mei itu kita harus pesan lagi. Terserah mau udah stock out atau belum, pokoknya harus pesan lagi di setiap tanggal 1 setiap bulannya, di setiap tanggal 1 tiap bulannya itu harus memesan. Jumlah pemesanan kembali didasarkan pada jumlah max yang ditetapkan untuk setiap item persediaan. Lalu
pendekatan ini cocok untuk pedagang eceran atau swalayan. Dalam kedua pendekatan tersebut yang sudah dijelaskan tadi, itu ROP, reorder point approach, dan periodic review approach. Itu mengandung resiko. Yang pertama, stock out terjadi apabila permintaan selama lead time melebihi jumlah persediaan. Lalu yang kedua, stock out terjadi jika pesanan diterima melebihi jangka waktu lead time. Lalu pendekatan yang ketiga adalah material requirement planning approach, yaitu sistem yang dirancang secara khusus untuk permintaan secara bergelombang yang dependen. Ya, itu tadi adalah pembahasan tentang pengendalian persediaan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang biaya persediaan. Jadi, biaya persediaan itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama, biaya pemesanan. Lalu biaya penyimpanan, biaya kekurangan persediaan, biaya yang dikaitkan dengan kapasitas, dan biaya bahan atau barang itu sendiri. Yang pertama, kita akan membahas tentang biaya pemesanan. Biaya pemesanan adalah biaya yang dikaitkan dengan usaha mendapatkan bahan atau barang dari luar. Biaya pemesanan dapat berupa biaya penulisan pesanan, biaya pemrosesan, biaya materai, biaya faktur, biaya pengetesan, biaya pengawasan, dan biaya transportasi atau ongkir, ongkos kirim. Lalu selanjutnya, semakin besar frekuensi pembelian, maka semakin besar biaya pemesanan. Yang kedua, kita akan membahas tentang biaya penyimpanan. Jadi biaya penyimpanan ini terbagi menjadi 3. Ada lagi tuh, ada biaya modal, ada biaya simpanan, ada biaya resiko. Biaya modal ini yang diinvestasikan dalam persediaan gedung dan peralatan yang diperlukan untuk mengadakan dan memelihara persediaan. Lalu selanjutnya ada biaya simpan. Ya, biaya simpan ini meliputi biaya sewa gedung, perawatan perbaikan bangunan, listrik, gaji personel keamanan, pajak atas persediaan, pajak dan asuransi peralatan, biaya penyusutan dan perbaikan peralatan. Lalu yang ketiga adalah biaya resiko. Ya, ini meliputi seperti biaya keuangan, asuransi persediaan, biaya susut secara fisik, dan resiko kehilangan. Beberapa komponen biaya penyimpanan secara relatif sangat kecil, tetapi secara total biaya penyimpanan ini cukup besar. Beberapa studi menunjukkan bahwa biaya penyimpanan berkisar 35% dari nilai persediaan. Lalu, sebagian besar biaya penyimpanan merupakan biaya modal atau opportunity cost. Sifat biaya penyimpanan itu sendiri adalah semakin besar frekuensi pembelian bahan, maka semakin kecil pula biaya penyimpanan. Lalu yang ketiga adalah biaya kekurangan persediaan. Biaya kekurangan persediaan terjadi apabila persediaan tidak tersedia di gedung ketika dibutuhkan untuk produksi atau ketika customer memintanya. Biaya yang dikaitkan dengan stock out meliputi biaya penjualan atau permintaan yang hilang, atau biaya ini sangat sulit dihitung. Lalu biaya yang dikaitkan dengan proses pemesanan kembali seperti biaya ekspedisi khusus, biaya penanganan khusus, biaya penjadwalan kembali produksi, lalu biaya penundaan dan biaya bahan pengganti. Lalu yang keempat adalah biaya yang dikaitkan dengan kapasitas. Biaya ini terjadi karena perubahan dalam kapasitas produksi. Perubahan kapasitas produksi diperlukan karena perusahaan berupaya untuk memenuhi fluktuasi dalam permintaan. Perubahan kapasitas produksi menghendaki adanya perubahan dalam persediaan. Biaya yang dikaitkan dengan kapasitas dapat berupa biaya kerja lembur untuk meningkatkan kapasitas, latihan tenaga kerja baru, dan biaya perputaran tenaga kerja. Lalu yang terakhir, biaya yang terakhir ya, yang dari 5 tadi, terakhir, biaya bahan atau barang itu sendiri. Biaya bahan atau barang adalah harga yang harus dibayar atas item yang dibeli. Lalu, biaya ini akan dipengaruhi oleh besarnya diskon yang diberikan oleh supplier. Misal nih, yang tadinya kita beli 100 item yang per unitnya harganya 50.000, itu apabila kita membeli lebih dari 100, misal kayak 300 ya kan, 300 item, itu kita dapat diskon untuk per unitnya.
Yang tadinya 50 menjadi 30. Nah, seperti itu. Lalu, oleh karena itu, biaya bahan atau barang akan bermanfaat dalam menentukan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan harga diskon atau tidak. Itu tadi pemaparan materi dari saya tentang pengendalian persediaan dan biaya persediaan. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Apabila yang saya katakan itu salah, itu murni datang dari saya. Tapi apabila yang saya katakan itu benar, itu dari Allah SWT. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.